Keragaman atau diversity sekarang lagi jadi trending topik ya, bukan hanya di aspek sosial atau politik, termasuk juga di aspek bisnis di perusahaan. Ya, kenapa? Karena banyak orang meyakini bahwa keragaman itu menjadi salah satu kunci, ingredient yang penting untuk kita bisa lahirkan inovasi. Seperti apa sih risetnya dan kayak gimana dampaknya terhadap inovasi atau keuntungan dari sebuah perusahaan? Kita lihat. Boston Consulting Group melakukan sebuah survei yang melibatkan lebih dari 1.700 perusahaan yang tersebar di 8 negara yang berbeda, di mana perusahaan-perusahaan itu mewakili industri yang juga berbeda dengan ukuran yang berbeda. Mereka ingin meneliti sejauh mana keberagaman yang ada dalam organisasi itu mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu. Dan keberagaman itu dilihat dari top management positions. Gitu. Sejauh mana mereka itu beragam dari sisi gender, dari sisi usia, asal negara, career path mereka, background industrinya, dan juga pendidikan mereka. Dan dari survei yang dilakukan itu, mereka menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara keberagaman dengan innovation outcome di semua negara yang mereka teliti. Nah, outcome yang dimaksud itu adalah better product portfolio, bahkan hingga profitability. Dan semakin banyak keberagamannya, itu, dimensi dari diversity-nya itu semakin banyak, itu ternyata hubungan dari diversity dengan innovation outcome itu menjadi lebih kuat. Gitu. Walaupun memang beda negara punya perbedaan variasi hubungan lah gitu ya. Kenapa? Karena culture-nya beda-beda. Tapi tetap itu statistically signifikan dan bahkan semakin kuat, semakin beragam, semakin kuat hubungannya antara diversity dengan innovation outcome. Kemudian kalau dilihat lebih lanjut lagi, perusahaan-perusahaan yang paling beragam itu ternyata juga menjadi perusahaan yang paling inovatif. Ya, jika dilihat dari revenue mix mereka. Dan perusahaan-perusahaan yang total diversity-nya itu above average, ternyata memiliki 19 poin lebih tinggi dalam aspek innovation revenue-nya. Dan 9 poin lebih tinggi dari aspek earning before interest and tax, EBIT margin-nya secara rata-rata. Dan menarik juga ketika mengetahui bahwa semua dimensi dari keberagaman yang saya sebutkan tadi ya, gender, education, dan sebagainya, itu ternyata memiliki korelasi yang signifikan secara statistik, baik secara individu perorangan atau secara kolektif dalam organisasi. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau Anda ingin menjadikan perusahaan Anda itu lebih inovatif, maka perhatikan keberagaman yang ada di perusahaan Anda. Mulai dari top manajemennya. Kalau top manajemen Anda isinya orang dari satu kampus yang sama, jadi alumni lulusan dari kampus yang sama, atau dari kampung yang sama, atau gendernya semuanya juga sama, itu maka kalau lihat dari penelitian ini nanti akan tertinggal dibandingkan perusahaan yang lebih variatif gitu, lebih beragam orang-orangnya. Lihat lagi ke bawahnya gitu. Itulah sebabnya kenapa ketika kami di Cias diminta untuk membantu perusahaan untuk bisa lebih inovatif, pasti kami akan memulai dengan yuk kita buat project aja dulu yuk yang konkret, yang real. Dan ketika kita bicara siapa yang akan dilibatkan di project, syarat utama nomor 1 adalah keberagaman. Isi orang-orangnya dengan orang-orang dari fungsi yang berbeda-beda, punya latar belakang berbeda-beda, karena itu bukan hanya membuat proses perjalanan inovasinya menjadi lebih kaya dan lebih menarik, tetapi itu yang nantinya akan melahirkan mindset tentang pentingnya keberagaman. Mereka akan jadi terbiasa untuk bekerja bareng dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda. Mereka jadi menyadari bahwa perbedaan itu bisa saling meleverage. Aku bisa bantu dia dalam hal ini, dia bisa bantu saya dalam hal ini. Sehingga akhirnya lama-lama ketika kita makin sering membuat sebuah project yang isinya orang yang beragam tadi dan mereka mengalami semua positive benefits dari keberagaman itu, maka mindset yang sudah terbentuk, kebiasaan yang sudah terbentuk itu akan dibawa di pekerjaan mereka sehari-hari bahkan ketika proyek sudah selesai. Dan itu akan ditularkan ke teman-teman yang lain. Sehingga yang namanya silo di perusahaan itu lama-lama akan runtuh juga gitu. Dan orang senang banget untuk bisa kerja bareng dengan orang yang dia belum pernah ketahui sebelumnya dan punya background yang completely berbeda dengan dia. Mereka lebih nyaman untuk being in a diverse environment.
Dan itu akan jadi cikal bakal untuk menumbuh suburkan budaya inovasi, semangat inovasi, dan ujung-ujungnya kembali ke risetnya Boston Consulting Group bisa membuat perusahaan itu lebih menguntungkan. Ya, membuat perusahaan itu bisa bertumbuh inovatif secara lebih cepat. Nah, itu adalah risetnya, dan saya udah share bagaimana saya juga bisa bantu perusahaan untuk bisa sampai ke sana. Sekarang kembali kepada Anda. Bagaimana Anda bisa menumbuhkan keberagaman di perusahaan tempat Anda bekerja. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.